Halo semuanya, selamat datang di Poek Abis, podcast ekonomi dan bisnis. Nah, sebelumnya balik lagi bareng aku Arifin dari Staff Sema. Juga teman Saya Raffi Parito dari Staff Sema juga. Nah, jadi kali ini kita ketemu kedatangan tamu spesial nih. Kita kedatangan Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Halo semuanya. Ya, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama akangnya di sini. Boleh kan perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Agil Akbar. Jabatan saya di Himpunan Mahasiswa Manajemen adalah sebagai ketua himpunan. Oke, Kang Agil ya dari manajemen. Nah, sebelumnya berarti Akang itu ikut di himpunan itu dari kapan Kang? Ikut himpunan dari awal, jadi saya tuh di himpunan tuh udah Iya. tiga periode. 3 periode, Tiga periode. berarti dari staf muda gitu Dari ya? staf muda, Staf muda gitu ya? dari zaman pakai helmet. Ada itu? Ya, terus ngerasain pakai PDH deh. PDA itu berarti di staf ya Di kan? staff. Dari kalau departemennya kan awalnya dari mana? Departemennya saya tuh dari Kesmapengmas, dari Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat. Oh, oke. Terus tuh sama tuh Terus sama staf muda, dari staf muda di Kesma, lalu di stafnya jadi kompartemen di Kesma, lalu selanjutnya jadi ketua himpunan. Oke. Tapi sebelumnya nih, mungkin banyak juga yang belum tahu nih, di himpunan sendiri itu ada berapa departemen sih Kang? Oke, kalau di himpunan mahasiswa manajemen itu ada 5 departemen. Yang pertama tuh itu Kesmapengmas, atau Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat. Lalu yang kedua ada Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Lalu juga ada PO, Pendidikan Organisasi. Lalu juga ada NIKAT, Minat dan Bakat. Lalu yang terakhir itu ada SDM, Sumber Daya Manusia. Oh, kurang lebih sama ya, Hampir sama lah ya. buat ininya buat struktural. Kalau buat prokernya sendiri kan dari tiap departemennya itu seperti apa? Oke, Ada apa aja? ada kita jadi satu-satu ya. Boleh, ayo. Kalau dari Kesma Pengmas dulu lah. Kan kompartemen itu dibagi dua ya, ada dari Kesma dan juga Pengmas. Oke. Kalau dari Kesmanya itu kita lebih aktif di internal seperti itu. Jadi di internal kampus maupun di internal lima mes sendiri. Iya. Yang pertama tuh ada HM, advokasi harapan mahasiswa, itu tuh menampung semua aspirasi mahasiswa manajemen. Lalu kita mengkajinya dan menyelesaikannya seperti itu. Lalu yang kedua dari Kesma sendiri ada Kesma Pengmas Kompak. Jadi kita tuh lebih di internal sih, lebih bonding sama lain, karena kan di Kesma sendiri tuh ada yang namanya program kerja MCares ya. Oh iya, MCares. Manajemen Cares. Jadi kita tuh harus lebih kuat lagi bondingnya, chemistry-nya lebih kuat lah untuk menjalankan program kerja itu. Itu berarti dari Kesma ya? Ya, sama manajemen cares yang terakhir. Oh iya, manajemen cares. Dan charity lainnya lah. Charity juga program charity lainnya. Lalu kalau di SDM itu sama di internal juga. Kayak ada frontal, lalu juga TS upgrading triwulan sekali untuk mengupgrade atau meningkatkan kualitas dari anggota himpunan itu sendiri. Selama triwulan sekali. Untuk di minat dan bakat ada Manfesta, itu cabang olahraga dan juga seni. Kemarin kita sudah terjalankan Manfesta, lalu juga ada olahraga bareng himpunan. Itu kita setiap minggu lah ada. Kayak futsal, gitu ya. Futsal, tenis gitu. Jadi ya, lalu yang ada ini juga dari PO. Nah, kalau di PO tuh kita ngelaksanain kayak LKMM di internalnya, juga apa namanya, ospek jurusan, dan juga mengajar gitu. Kita tuh mengajar ke SD yang ke belakang. Dari PO ya kan?
Dan kominfo Kominfo, tuh ya kayak gini, ada podcast juga, Hmm. kita ada podcast juga, lalu juga ada sosmed, kita mewadahi bisnis-bisnis dari mahasiswa manajemen itu sendiri untuk mempromosikannya maupun menjualnya. Coba mungkin dari Kang Rabib tadi dari beberapa program kerjanya, mungkin mana yang mau dibahas? Mungkin aku tertarik di ini sih kan MCAS ya. Oke. Kebetulan juga kemarin tuh baru selesai ya saya lihat tuh itu tuh programnya ngapain aja sih kan di sana tuh? Oke. Di sana tuh kita mengusung tema Gemalisani, gerakan mahasiswa sadar literasi, sanitasi, dan juga perlindungan generasi. Oke. Di sana tuh kita membuat bank sampah yang pertama, sama ya saya tulis Ya, ada sama. gitu juga. ada bank sampah juga sama, lalu juga yang kedua ada pembuatan gapura, tapi menggunakan botol-botol bekas gitu. Oh, plastik recycle gitu ya, Kang? Recycle lah, recycle. Lalu yang ketiganya untuk perlindungan generasi, kita melakukan sosialisasi kepada warga-warga, khususnya ke anak muda, untuk mengedukasi bahwasanya pelindungan generasi atau nikah saat muda itu nggak baik. Ya. Ini harus ada harus ada perencanaan yang matang gitu Iya. melakukan pernikahan. Dengan ini ya. Ya, pernikahan. Lalu juga ada namanya, di sanitasinya itu kita bikin sebuah alat dari sampah ya, untuk menjadi kompos buat ini namanya penanaman gitu. Pupuk ya? Pupuk. Ya. Itu dari sampah-sampah yang organik ya? Ya, Ya. organik. Organik diolah lagi gitu ya. Sampah Iya, rumah tangga. Berarti dalam MCAS itu banyak ini ya kan, Ya, banyak subprogramnya gitu ya, ya. caranya banyak banget ya. Dan juga yang terakhir itu cek kesehatan gratis. Oh, Cek jadi kesehatan gratis. Ya. buat masyarakat di desa itu. Masyarakat di desa. Ya. Berarti itu tuh kan ada kerjasama sama pihak lain atau gimana? Betul sekali, ada kerjasama dengan pihak puskesmas tempat. Oh, jadi ikut kolaborasi dari pihak setempat buat adain itu ya kan? Betul sekali. Sama aku pengen tahu juga kan yang soal tadi di Bingkat ya, ada program kerja manifesta itu cakupannya kayak gimana Kang? Maksudnya antar sekolah kah atau kuliah? Kalau manifesta itu sendiri itu mencakup antar internal Ormawa di di Widya Tama sendiri. Kayak misalnya nanti ada senat juga, ada dari UKM, biasanya UKM kita mengundang kumpul juga. Kalau tahun kemarin, kalau tahun sekarang kita nggak undang, lalu kita mengundangnya cuma Ormawa aja gitu. Kayak dari teknik, dari TKV, manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Seluruh Romo di kampus kan? Oh, itu kayak harganya apa aja gitu kan? Kebanyakan sih di futsal ya. Futsal. Futsal ya. Pasti sih paling banyak itu futsal ya. Kalau laki-laki itu kayak futsal. Karena seru terus dari ambience dari supporternya pasti. Ya, pasti. Jadi udah terlaksana berarti Kang? Itu Sudah terlaksana di bulan apa itu? di bulan sekarang apa Mei? Mei. Ya. Oh, benar. Sama aku mau nanya juga Kang, tadi di Kominfo ya Kang. Ya. Di Kominfo itu ada juga podcast kayak gini ya kan? Betul. Itu nama kayak programnya tuh apa? Nama programnya tuh ornamen, obrolan anak manajemen. Oh, kalau gitu berarti undangnya gimana? Nah, kalau di periode sekarang kita ngundang saya sendiri, lalu juga ada Mojang dari Bandung juga. Ngobrol dia tuh alumni manajemen. Oh, alumni manajemen. Jadi ya. sharing-sharing lah. Lalu juga ini sama tuh ada dari BEM juga, tahun kemarin dari Kang Rizky. Iya. Dan sebelumnya sih ya seperti itulah, kayak mahasiswa berprestasi yang di manajemen seperti itu kita undang. Ya, istilahnya belum yang pada kena jadi lebih itu lagi ya kan. Oh iya, sama ini paling kan berarti Akang itu kan dari staf muda ya? Ya, betul. 3 periode nih. Ya. Pengalamannya gimana nih selama Oke. ada di himpunan manajemen dan juga pengalamannya sebagai ketua himpunannya gitu kan? Sampai jadi ketua nih. Ya gitu. Ya sebenarnya saat saya beres
PPU itu Hmm. orientasi Oh iya kita universitas. pertama ya. Ya, kita tambah. Ya. Harusnya PPU. Dan sebenarnya mah nggak ada nggak ada niatan buat masuk ke Ormawa. Nggak ada niatan tuh. Nggak ada niatan. Ya Oke. udahlah, jadi masuk buku aja. Iya. Lalu kesini saya ngelihat nih anak-anak himpunan ternyata aktif juga ya, dan benefitnya juga bagus nih pada kita semua. Ya saya coba-coba masuk lah. Masuk. Itu berarti keinginan sendiri atau gimana? Keinginan sendiri. Di situ tuh saya belum percaya diri banget lah, belum bisa berbicara di publik lah. Iya. Masih malu-malu juga. Nah saat muda saya belajar banyak. Saya masuk di Kesma Pengmas, belajar empati dari masyarakat, dan juga ini membereskan masalah-masalah di kampus dari mahasiswa dari dari sisi kampus aspirasi mahasiswa. Jadi mulai pede lah, langsung naik ke staff, jadi kompartemen, dikasih tanggung jawab lebih. Mulai terasa nih ingin jadi ketuanya gitu. Oh, dari sana tuh Ya betul. pemantik Jadi ada awalnya. ambisinya Ada gitu. ambisi lah. Gitu. Ingin meningkatkan literasi lah dari informasi kalau dari visi misi saya. Dan sampai sekarang jadi ketua himpunan sih udah terbayar lah. Dari capeknya ada, Ya. dari capeknya ada, dari pusingnya ada, tapi dari semua itu kelebihannya, benefitnya bisa terasa sampai sekarang. Jadi lebih kayak jadi ketua tuh udah sia-sia gitu. Betul sekali. Kayak kerasa lah impactnya ya. Oke, nih juga mau bahas nih. Akang kan dari prodi manajemen ya Kang. Kalau dari Akangnya sendiri tuh kenapa nih memilih manajemen, dan juga ya kita tahu sendiri ya manajemen tuh Terbanyak lah. banyak kan di Banyak, mana-mana di Widya kampus Tama ya. banyak banget ya prodinya. Lagi di Widya Tama ini paling banyak gitu ya. Nah, Oke. Kenapa saya pilih manajemen? Karena itu peluang kerjanya sangat luas. ya. Sebenarnya saya tuh pengen ke sastra Inggris juga, dan keterima nih di Unpad. Oh ya. Di Unpad Iya. ya. Terus saya mikir-mikir lagi, ternyata ya peluang kerja kalau dipikir-pikir yang paling luas itu peluang kerja manajemen. Ya saya masuk. Manajemen. Karena peluang kerjanya luas gitu ya Kang. Karena ada banyak juga ya di himpunan itu konsentrasi, di himpunan lagi di manajemen konsentrasinya itu ada banyak, dari SDM, dari kewirausahaan, lalu ada pemasaran, lalu juga ada ini operasional dan keuangan seperti itu. Jadi lebih fleksibel juga ya. Fleksibel lah, mana juga ya. mau ke perusahaan atau ke pertambangan seperti itu ya masih masuk aja sih. Iya. Jadi luas lah cakupannya gitu. Kalau Kang sendiri ngambil konsentrasinya apa Kang? Oke, kalau saya sendiri mengambil konsentrasi sumber daya manusia. Oh di SDM Ya, Kang. betul, SDM. Karena udah ada basic lah dari himpunan, jadi ya udah ada basic praktikumnya gitu. Jadi pengen tahu secara teori juga di konsentrasi SDM. Kalau cita-cita sebenarnya pengen jadi HR sih. HR. Ya, itu sih. Makanya cocoknya SDM ya. Ya betul. Tuh. Mungkin kamu kan mau SDM juga nih, bisa nih ngobrol-ngobrol SDM. Nah, oke kan. Makanya aku mau nanya gini ya kan ya. Akang ini kan sebagai ketua nih. Ya. Sebagai ketua nyambil kuliah gitu kan ya. Betul. Nah, gimana sih cara Akang tuh ngebagiin waktunya di antara organisasi sama pendidikan kuliahnya gitu. Oke. Cara saya membagikan waktu sih kadang ada yang harus dikorbankan, tapi nggak seluruhnya gitu. Jadi ya misalnya ada program kerja nih bentrok dengan kelas. Saya lebih memilih lebih memilih himpunan. Karena kalau kelas saya bisa menanyakan ke teman saya, tapi nggak selalu yang begitu. Jadi hanya pakai satu absen lah di setiap mata kuliah. Itu ada apa sih? Kayak ada jatahnya Ya, juga ya. jatahnya juga. Masih ada jatah juga kan. Absen juga kan. Selagi masih aman ya udahlah gitu ya. Ya betul sekali. Berarti istilahnya dibagi prioritasnya mana ya kan. Tapi hektik sih kan maksudnya. Jabat sebagai ini gitu. Ya.
Kalau dibilang hektik sih hektik banget ya. Ya, Banget sih. tua ya. Ya kan? Aduh, tanggung jawabnya lebih besar juga. Nah, juga Jadi saya lebih memilih untuk lebih fokus di himpunan sih daripada ke akademik kalau sekarang. Tapi kalau misalnya nanti saya udah kimis, saya lebih prioritaskan ke akademik. tapi aku mau nanya juga nih Kang, selain di akarnya di himpunan dan kuliahan atau enggak, apakah ada kesibukan lain di luar itu gimana Kang? Kalau kesibukan di luar sih nggak ada ya, nggak ada kebetulan. Jadi cuma Ya fokus di kuliah, himpunan, lalu pulang ke rumah seperti itu. Ya kan ya, milih mungkin di himpunan. Betul. Di luar gak ada kegiatan. Betul sekali. Betul sekali. Kalau menurut akanya sendiri Kang nih, ya kan lihat ya FPB meskipun belum sendiri saya kan. Kayak aku tuh sering kayak denger nih dari orang-orang kayak anak FPB nongkrongnya kayak gini gitu. Ya, high lah atau gimana lah mungkin ya. Menurut akangnya sendiri gimana sih? Sebenarnya gitu sebagai anak FPB gitu. Sebagai anak FEB sih, Nah, kalau lihat dari tongkrongannya gitu ya, dari obrolannya juga sebenarnya sama aja. Nggak ada apa ya, nggak ada gak ada stereotip yang ya nggak ada stereotip yang Begini. bahwa manajemen itu terlalu apa ya, high gitu gaya hidupnya gitu. Ternyata enggak juga, ada juga gitu. Kayak kita nongkrong biasa aja, nggak selalu di coffee shop, kadang di warkop gitu ya. Iya kan dia Kita ya di Pelita. Kita berita gitu. kadang di Silung sampai malam. Iya. Itu guys, dulu bishop segala macam kita fleksibel aja gitu segala Sekali. sama you kan tahu nih kan kalau di himpunan manajemen sendiri ada program unggulannya nggak sih? Oke, program unggulannya tuh sebenarnya ada banyak ya. Banyak. Itu pertama ada manajemen cares, Siap. pertama, lalu yang kedua ada preparation program, itu apa ya? Jadi seluruh mahasiswa manajemen itu mengikuti seminar tersebut untuk itu ada dosen-dosen nih kasih tahu bahwa konsentrasi di manajemen itu ada apa aja, jadi membantu memutuskan. Ya. Kebetulan saya juga kemarin ikut. Nah, seperti itu Jadi prepro. kayak kalau bingung mahasiswa nih ikut seminar itu jadi tahu gitu Nah, ya. betul. Mau konsentrasi apa sih yang mau diambil? Langsung lalu ada stuban, kita sama menjalin hubungan antara himpunan ke universitas lain. Oke. Lalu juga ada Manvesta yang tadi, Iya. tadi juga ada KMM, ada Osjur juga, dan program kerja yang saya buat di periode sekarang itu ada literasi manajemen. Kasih manajemen. Ya, literasi manajemen. Ya, paling cuma segitu sih. Kalau aku suruh pilih akangnya nih dari semua itu yang istilahnya yang paling menjual gitu atau gimana ya pasnya? Yang paling menarik, Yang bikin menarik orang tuh gitu. yang paling menarik sih itu sih manajemen cares. Oh yang kayak gitu ya. Karena kan di Widyatama sendiri nggak ada KKN ya. Oh iya, betul. Jadi itu kayak mungkin biar mahasiswa itu tahunya di pengalamannya di MKS gitu Ya, ya. diwadahi gitu ya. Diwadahi. Formawan. Betul sekali. Kalau kalian dari manajemen juga? Ya, Oh, kebetulan kita juga mahasiswa manajemen. Mau ke apa nih? SDM kah? Atau SDM. SDM. kalau aku sih ambilnya keuangan. Oh, keuangan. Ya. Oke, oke. Oke, paling mau nanya nih kesan-kesannya jadi ketua selama hampir udah masuk hampir beres mungkin ya kan ya, demisioner. Kesan-kesannya gimana sih kan? Kesan-kesan untuk himpunan saya sendiri. Oke, pesannya untuk himpunan mahasiswa manajemen lebih maju lagi daripada periode yang sekarang, lebih kreatif lagi, jangan terpacu dengan angkatan-angkatan sebelumnya, buat bebas kreatif mungkin kalian, freedom. Paling segitu aja, jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Oke, gitu ya guys. Oke, mungkin obrolan kita kali ini cukupan dulu ya. Cukupkan dulu aja. Kalau kalian masih penasaran nih seputar himpunan mahasiswa manajemen ataupun dunia manajemen, jurusan manajemen segala macam, boleh nanti kepoin lagi aja. Oke,
Oke, mungkin sekian buat podcast Wake Abis kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih yang udah nonton. And bye-bye.